Mengapa ekosistem adalah komponen penting dalam inovasi digital? Mari kita bahas. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai ekosistem dan mengapa ekosistem adalah komponen penting dalam mengembangkan inovasi digital. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman tahu nggak apa itu ekosistem? Sebuah ekosistem merupakan jaringan entitas yang berinteraksi untuk menciptakan nilai tambah dalam pengembangan inovasi digital. Ekosistem memainkan peran penting karena memfasilitasi kolaborasi, integrasi, dan pertukaran informasi. Sebagai contoh, dalam kasus aplikasi kesehatan mental, ekosistem memainkan peran kunci dalam menyediakan akses informasi, layanan konseling, dan dukungan. Sebuah ekosistem yang terintegrasi dapat menghubungkan pengguna dengan sumber daya yang diperlukan, seperti layanan kesehatan mental, ahli-ahlinya, komunitas dukungan, dan informasi terkait ekosistem tersebut. Sebuah ekosistem akan bernilai jika value proposition dari ekosistem tersebut itu bagus. Nah, sebagai contoh, sebuah aplikasi kesehatan mental yang kuat akan memiliki value proposition yang mengutamakan aksesibilitas, kerahasiaan, dan bantuan yang dapat diandalkan. Value proposition ini mencakup kemampuan untuk menghubungkan dengan profesional kesehatan mental, mendapatkan informasi terpercaya, dan memfasilitasi interaksi antar anggota komunitas dukungan. Nah, teman-teman penasaran gimana sih value proposition ini? Nah, di sini kita bisa melihat ada rumusnya nih. Value proposition jika kalian ingin membuatnya. Nah, sebagai contoh nih, kalau value proposition kesehatan mental itu bisa jadi seperti ini nih. Oke, setiap orang di dalam ekosistem memiliki peran-perannya masing-masing. Peran ini umumnya dibagi menjadi 6. Ada seorang customer, initiator, orchestrator, actor, supplier, sama other player. Nah, gimana sih untuk membagi peranan-peranan tersebut? Nah, biasanya seorang customer itu orang yang menggunakan layanan tersebut. Nah, suatu customer bisa dijadikan customer jika mereka itu berinteraksi dengan ekosistem secara terus-menerus. Lanjut ke initiator. Nah, seorang inisiator adalah seorang yang dapat melihat pasar dari suatu ekosistem tersebut. Biasanya mereka yang menginisiasi aktivitas dalam ekosistem tersebut. Nah, mereka juga biasanya menginisiasi suatu prototipe dan MVP tersebut. Nah, seorang inisiator bisa mengambil peran sebagai seorang orkestrator atau seorang aktor. Nah, lanjut lagi seorang orkestrator. Seorang orkestrator itu seorang yang mengkoordinasi aktivitas-aktivitas di dalam ekosistem tersebut. Nah, biasanya mereka yang mengatur aturan dalam ekosistem tersebut. Mereka juga dapat mengatur framework dari pertumbuhan ekosistem tersebut. Lanjut lagi, seorang aktor. Seorang aktor itu seorang yang memiliki sebuah kemampuan atau sesuatu yang bisa mereka kasih kepada ekosistem tersebut. Nah, biasanya itu dalam berbentuk layanan atau lain-lainnya. Lanjut lagi, ada seorang supplier. Nah, supplier itu seorang yang membantu aktor untuk memberi kepada ekosistem ini. Nah, biasanya supplier ini tidak memiliki interaksi secara langsung kepada customer. Nah, ada yang terakhir itu other player. Nah, seorang other player itu biasanya tidak berkomunikasi langsung dengan customer. Mereka biasanya juga cuma seorang resipien atau seorang yang memiliki hubungan aja dengan ekosistem tersebut gitu. Nah, dalam membagi-baginya kalian bisa melihat sebagai contoh dari ekosistem aplikasi kesehatan mental nih. Nah, pada ini seorang
customer-nya itu adalah seorang passion, dan si aplikasi kesehatan mentalnya ini adalah seorang orkestratornya. Nah, dia mengatur para aktor, yaitu apoteker, psikolog, psikiater, dan lain-lain. Nah, kalau ininya suppliernya itu bisa jadi seorang kurir dan programmer. Mereka membantu mental health app untuk menyediakan jasanya kepada customernya. Begitu. Value stream yang kalian lihat tadi, value stream itu dapat diidentifikasi memiliki beberapa keuntungan dan kekurangannya. Di antara lain, kalau keuntungannya bagi orkestrator itu mereka bisa dapat membuka kesempatan lebih banyak profit atau keuntungan dibanding ekosistem lain, karena mereka mengatur dan meregulasi seluruh aktor-aktor di dalamnya. Untuk aktor-aktornya itu lebih mudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan aktor-aktor lain dan customer, karena tinggal orang tengahnya cuma orkestratornya aja. Nah, untuk customer, keuntungannya memudahkan pasien ini untuk berkonsultasi, karena app itu diatur dengan satu orang aja nih, atau satu ini. Nah, kalau supplier bisa lebih mudah menjalankan operasinya karena koordinasinya dengan ininya aja, app-nya aja. Dan jika kekurangannya itu untuk orkestratornya sih memang benar memiliki kendali penuh, tapi mereka itu harus memiliki tenaga kerja yang lebih banyak untuk dikerahkan. Nah, sedangkan untuk customer, nah mereka itu ada sentimen yang kurang baik karena privacy dan layanan mereka dimonitor hanya dengan app-nya aja, karena app-nya ini seluruh aktivitasnya ini di dalam app-nya aja, begitu. Nah, kalau untuk pembuatan ini biasanya di awal, karena keuntungannya kalau di awal itu kalian bisa lebih mengetahui ekosistem mana yang lebih bagus untuk inovasi digital yang kalian kerjakan. Baik, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Oke, dadah. Oke, baik semuanya. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih. Dadah.